Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yulia Rahma, NIM 90401-225. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang A, yaitu hakikat hukum ekonomi syariah. Hakikat hukum ekonomi syariah secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya, dan disebut juga al-iqtisad, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Jadi, ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, B. Sumber hukum ekonomi syariah. Sumber hukum ekonomi syariah yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam guna memperbaiki, meluruskan, dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi tentang hukum ekonomi Islam, yaitu Surah Al-Nahl ayat 90, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, dan Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 67, dan lainnya. Salah satu hukum yang dapat langsung ditarik dari Al-Quran yaitu tentang hukum riba. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa halallahu bay'a wa harramar riba. Faman ja'ahum mau'idatum min rabbih fa'antaha falahum ma salafa wa amruhu ilallah wa man ada fa'ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Dalam ayat tersebut, secara tegas dan jelas Allah mengharamkan adanya praktik riba dan memberikan alternatif solusi, yaitu dengan melakukan jual beli. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ameliani dengan NIM 90401200017 dari kelas akuntansi A. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak Supriyadi Hamid, SEI, MEI, selaku dosen pembimbing kelompok 1 pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Tak lupa kita panjatkan doa kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan poin-poin dari makalah kami mengenai sumber hukum ekonomi syariah di bagian poin 2, yaitu tentang hadis atau as-sunnah. Sementara itu, di bagian poin-poin lainnya akan dipresentasikan atau disampaikan oleh anggota kelompok 1. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas di bagian poin 2, yaitu tentang hadis atau as-sunnah. Sumber hukum Islam kedua adalah hadis atau as-sunnah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW. Aku telah tinggalkan pada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis sahih dikhairihi hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hazm, disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali di dalam At-Tazhim wal Minna fil Intisari Sunnah, halaman 12-13. Salah satu contoh hadis adalah yang melarang perilaku korupsi dan riba, yaitu dari Auf bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Hati-hatilah dengan dosa-dosa yang tidak akan diampuni. Guhulul, barang siapa yang mengambil harta melalui jalan khianat, maka harta tersebut akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Demikian pula pemakan harta riba. Barang siapa yang memakan harta riba, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan sempoyongan." Hadis riwayat Tabarani. Di hadis tersebut tergambar jelas bahwa bentuk perilaku korupsi dan memakan riba merupakan perilaku yang hukumnya haram. Mungkin sampai di situ saja saya sampaikan materinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dari kelompok 1 sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai sumber hukum ekonomi syariah yang ketiga, yaitu ijma. Ijma merupakan hasil dari berbagai proses argumentasi yang dieksposisikan oleh para mujtahid pada masanya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Pernyataan Rasulullah ini yang kemudian hari menjelma ijma, salah satu sumber hukum dalam Islam. Secara istilah, ijma ialah memutuskan ataupun menyepakati sesuatu. Ijma dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan para ulama mengenai suatu perkara, bila tidak terdapat penjelasannya secara spesifik dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar ditetapkannya ijma sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 115. Arti dari surah tersebut ialah, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu,
dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Adapun penjelasan ataupun makna dari hadis tersebut ialah, barang siapa yang menentang ajaran yang dibawa oleh Rasul setelah ia mengetahui kebenaran dengan jelas dan mengikuti jalan di luar jalan yang diikuti oleh orang-orang mukmin, niscaya kami akan membiarkannya bersama pilihannya sendiri, dan kami tidak akan membimbingnya ke jalan yang benar, karena ia telah berpaling darinya. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam yang akan menderita karena saking panasnya dan merupakan tempat yang sangat buruk bagi penghuninya. Adapun hakikat ijma seperti ditegaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah ialah kesepakatan para ulama kaum muslimin atas hukum tertentu. Bila ijma telah diputuskan secara permanen atas suatu hukum, maka tidak boleh bagi siapapun keluar dari keputusan ijma tersebut. Karena mustahil umat Islam sepakat berada di atas kesesatan. Tetapi boleh jadi, banyak masalah yang diklaim tetap berdasarkan ijma ternyata tidak demikian. Bahkan pendapat lain lebih kuat dari sisi Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma merupakan dasar agama yang sah dan menjadi sumber hukum yang ketiga dalam Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Tidak terdapat ketetapan ijma yang menentang kebenaran, karena umat Islam tidak mungkin sepakat berada di atas kesesatan. Apalagi generasi sahabat dan tabi'in. Maka ijma sebagai sumber hukum qat'i tidak tetap, kecuali berdasarkan Al-Quran, Sunnah yang sahih, terutama hadis-hadis mutawatir, logika yang sehat, serta perkara indrawi yang realistis. Sehingga mustahil ijma bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, logika yang sehat, dan perkara indrawi yang realistis. Salah satu contoh ijma adalah terkait bunga ban. Di Indonesia, salah satu output dari ijma adalah dikeluarkannya fatwa. Nah, terkait bunga ban, terdapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 yang menekankan bahwa bunga ban sama dengan riba, sehingga hukumnya adalah haram. Adapun dalil yang menjelaskan kesamaan bunga ban dengan riba, yaitu dalam Quran Surah Airun ayat 39, yang arti dari hadis tersebut ialah, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Dalam surah Ar-Rum ayat 39 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang melakukan riba, memberikan harta dengan maksud agar diberikan ganti yang lebih banyak. Mereka tidak akan memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab perbuatannya itu dilakukan demi memperoleh keuntungan duniawi tanpa ada keikhlasan. Adapun contoh lainnya yaitu diperbolehkannya imunisasi dan vaksinasi. Ilmu kedokteran pada zaman Rasulullah SAW belum berkembang seperti sekarang ini, sehingga belum ada hukum mengenai imunisasi maupun vaksinasi. Para ulama sepakat memperbolehkan imunisasi dan vaksinasi karena para ulama melihat banyak manfaat dari imunisasi dan vaksinasi tersebut dan dianggap sebagai ikhtiar bagi kesehatan. Sehingga para ulama memperbolehkan imunisasi dan vaksinasi tersebut. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai sumber hukum ketiga dalam ekonomi syariah, yaitu ijma. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen selaku pembimbing pada mata kuliah Ekonomi Syariah, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat melakukan kuliah pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sumber hukum ekonomi syariah, tepatnya pada bagian kias. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Harunisa dengan NIM 904120011. Saya dari kelompok 1 sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja. Materinya itu tentang kias. Kias sebagai sumber hukum ekonomi Islam. Pengertian kias menurut ulama usul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya secara nas. Salah satu contoh kias adalah perkara pelarangan minuman keras. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 dan berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil hamri wal maizir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi للناس وإثمهما أحبار من نفعهما ويسألونك متى ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pengharaman tentang minuman khamar. Minuman ini merupakan minuman yang mengandung anggur dan memabukkan. Para ulama menafsirkan pengharaman minuman keras karena memiliki ilat yang sama dengan khamar, yaitu memabukkan. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.